Halo semua, ketemu lagi dengan Rizky Sulistyo. Di sini saya ingin membahas mengenai implementasi si URL pada PHP untuk merequest API. Sebelumnya, saya ingin mengenalkan kepada kalian fungsi-fungsi si URL pada PHP. Yang pertama ada si URL init. Dia untuk menginisialisasi dari si URL library. Yang kedua ada si URL set option. Dia untuk mengatur opsi-opsi apa saja yang ini masukkan pada si URL. Yang ketiga ada si URL exec untuk mengeksekusi query dari si URL. Terakhir ada si URL close untuk menghentikan si URL. Nah, oke, kita langsung buat codingannya aja. Sedikit, cuma 10 baris kok. Nah, di sini ada header. Header kita bentuk array. Dalam header ini nantilah ada autorisasi yang diberikan oleh web service yang bakal digunakan untuk membantu proses request API. Setelah itu inisialisasi dari library-nya. Setelah inisialisasi sudah, kita masuk ke si URL set option. Oke, masuk panggil si URL-nya. Panggil si URL. Optionnya apa nih? Optionnya si URL option URL. Nah, value-nya ini isinya nanti apa URL-nya gitu. Oke. Setelah itu kita buat si URL set option. Kita panggil lagi ini untuk opsi si URL HTTP header. Nah, barulah value-nya kita pakai si header ini. Nah, si header ini. Kita panggil si header. Oke. Nah, untuk nampilannya gimana nih? Kita eksekusi dulu kan? Kita eksekusi dulu. Result. Si URL. Apa yang dieksekusi? Si URL. Yang dieksekusi si URL. Lalu result. Aduh, salah nih. Result. Ini JSON decode untuk ngedecode array-nya ke dalam bentuk JSON dari si result. Oke. Itu udah, option URL udah, HTTP header udah, mengeksekusi udah, JSON decode untuk merubah array ke JSON-nya. Setelah itu kita tampilin. Apa nih yang mau ditampilin? Result. Oke. Nah, HTTP header ini dapat dari mana? Didapat dari web service yang menyediakan HTTP header. Nah, di sini saya membuat contoh web service yang udah saya buat dengan mengambil HTTP header dari library JSON Web Token. Kalau Anda sudah biasa dengan bermain dengan REST API, Anda udah pasti tahu bagaimana implementasi JSON Web Token. Kita request. Ini kita request untuk kita masukkan di sini. Nah, untuk kita masukkan di sini. Jadi kita request
Nih, kita dapat tokennya nih sebagai HTTP header. Masukkan tokennya di sini. Oke, ini HTTP header ya. Biasanya ada XAPI, apa out, apa sebagainya. Setelah header di set, masuk ke URL-nya. Ini isi value-nya dari value URL-nya. URL dan yang kita mau ambil itu di mana? Nah, ini saya sediakan contohnya. Ini URL-nya. Nah, jadi kita save, lalu kita jalankan. Oke. Inilah hasil dari si ini tadi. Oke. Nah, ini kenapa? Kok otorisasinya gagal lagi nih? Nah, karena JSON Web Token saya buat hanya 60 second. Kita harus request lagi. Kita harus request lagi untuk ngambil token baru yang akan dimasukkan di HTTP header. Nah, ini. Oke. Kita coba lagi. Nah, berhasil diterima oleh PHP-nya. Jadi dari si URL ini tadi, kita ngambil request API-nya dari URL yang udah kita masukkan di sini. Nah, inilah yang mau kita ambil. Kalau menggunakan Postman, logikanya sama aja. Kita request token dulu nih untuk dijadiin header. Token, masukkan. Setelah itu, kita masukkan di headernya. Ini headernya ya. Kita proses. Nah, sama aja. Ini kalau di Postman. Nah, caranya gampang. Tapi kita mau nampilin si JSON ini ke PHP. Nah, itulah yang kita pelajari sekarang. Jadi, si header ini headernya, ini URL-nya yang bakal dimasukkan di sini. Nah, ini kan sama nih. Nih, authorization. Nah, ini dari library JSON Web Token-nya. Ini tokennya. Baru deh kita pakai. Oke. Itulah pembahasan mengenai implementasi si URL untuk merequest API dengan menggunakan PHP. Sekian tutorial dari saya. Ke depan kita bakal banyak belajar mengenai web service, entah itu menggunakan PHP, Laravel mungkin ya, atau menggunakan Node.js. Pantau terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.